Maju terus. Contoh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak masuk akal rasanya. Tiap-tiap ada demo, ada aja kekerasan. Ada aja yang jadi korban. Ada polisi yang dikeroyok demonstran, kemudian demonstran yang ditangkap, yang dikeroyok polisi, dipukuli oleh polisi. Kenapa itu bisa terjadi? Itu pertanyaan kita pertama. Dan lebih spesifik kita, demo di depan DPR kemarin itu, kenapa kok ricuh? Kenapa kok rusuh? Padahal tuntutan dari masyarakat itu mereka ingin berbicara dengan anggota DPR. Mereka ingin menyampaikan aspirasi kepada DPR RI. Dan memang tugas dari DPR itu adalah menyerap aspirasi. Bahkan DPR atau anggota DPR itu kejar-kejaran ke daerah-daerah. Menyerap aspirasi dari masyarakat. Mereka diberikan uang untuk menyerap aspirasi masyarakat itu. Kemudian ini ada sekarang masyarakat yang menyampaikan aspirasinya. Memberikan kepada DPR langsung. Seharusnya tidak perlu capek-capek DPR ke daerah. Cukup dia di situ saja untuk menerima aspirasi dari masyarakat. Tapi kok berujung ricuh begitu kan? Puan Maharani, yang sebelumnya mengklaim DPR akan terbuka dan menerima kritik dan saran dari masyarakat. Kericuhan demonstrasi itu adalah ending, itu adalah akhir. Kalau kita teliti permulaannya, inilah masalahnya pertama. Janji dari Puan Maharani akan menerima aspirasi masyarakat. Pintu DPR terbuka bagi masyarakat. Dan sekarang masyarakat datang ke DPR menyampaikan aspirasinya. Apa aspirasinya? Yang paling menonjol adalah masalah tunjangan anggota DPR yang 50 juta itu. Tunjangan perumahan. Masyarakat tidak senang. Itulah intinya. Di samping banyak tuntutan yang lain. Termasuk mereka meminta DPR untuk mendorong pemberlakuan undang-undang perampasan aset dan lain-lain. Saat ini tidak ada kenaikan gaji. Yang ada perubahan adalah sekarang semua anggota DPR tidak mendapat rumah jabatan di Kalibata, karena semua rumah jabatan yang di Kalibata dan Pulau Jami sudah kami serahkan kepada pemerintah atau kepada negara. Ada kompensasi terkait rumah jabatan kepada anggota DPR, karena anggota DPR itu kan juga datang dari daerah-daerah yang mana cuman itu saja yang ada perubahan, yang lainnya tidak ada perubahan. Apapun kami pimpinan DPR akan memperhatikan aspirasi dan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Tolong selalu awasi kinerja dari kami di DPR. Kalau kemudian ada hal-hal yang memang dianggap masih belum sempurna, masih terlalu berlebihan, tentu saja kami akan mengevaluasi hal tersebut. Fokus kita ke pertanyaan dulu. Kenapa harus ricuh? Sementara Puan Maharani menyatakan mereka akan menerima kritik, mereka akan menerima apresiasi dari masyarakat, dan malah mengatakan mengharapkan. Ini sekarang sudah datang demo ke DPR, mengkritik apa yang dilakukan oleh DPR tentang tunjangan perumahan. Kenapa ricuh? Kan itu persoalan kita sekarang kan? Jadi antara DPR dengan demonstran kan ini sebenarnya sudah jumpa ini. Sudah jumpa. Ini mau dikritik. Sementara ini demo sebenarnya mengkritik anggota DPR. Pertanyaan kita, apa tidak selayaknya anggota DPR menemui para demonstran? Polisi bilang katanya pendemo ini sudah diterima di internal DPR sebelum kericuhan terjadi. Apa betul begitu? Detailnya saya tidak tahu. Karena kami Komisi 2 tadi juga sedang melakukan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri. Namun di DPR kan memiliki yang disebut dengan alat kelengkapan Badan Aspirasi Masyarakat. Bisa jadi alat kelengkapan Badan Aspirasi Masyarakat yang menerima. Yang menerima itu. Ya. Oke, berarti Anda juga tidak terinformasikan ya bahwa memang ada perwakilan dari pengunjuk rasa yang diterima oleh DPR RI sebelum kericuhan terjadi. Tapi saya ingin logikanya kalau sudah ditemui demonstran, kemudian dijelaskan, karena memang ini aspirasi mereka, kemudian dikatakan oleh anggota DPR atau siapapun yang mewakili anggota DPR ini, yang pasti harusnya sebenarnya ketuanya langsung atau wakilnya. Dan kemudian setelah mereka katakan akan mempertimbangkan apresiasi atau kritik daripada demonstran ini, kemudian secara logika mereka membubarkan diri, karena aspirasi demo itu kan menyampaikan aspirasi. Setelah sampai aspirasinya, mereka tentu akan bubar lagi, sehingga ujungnya kan tidak berakhir ricuh.
Tapi dari berbagai media massa kita lihat tak ada yang menemui demonstran keluar. Katanya ada yang perwakilan masuk ke dalam anggota gedung DPR. Itu kayaknya bukan seperti yang diharapkan oleh demonstran. Yang diharapkan demonstran mungkin wakil atau ketua DPR langsung berdiri di podium kemudian menyuarakan apa kira-kira tuntutan dan dijawab oleh demonstran. Ini kan secara logika yang tertib begitu kan? Tapi ini kan tidak nampak. Kalau diuploadlah di media massa, ketua DPR menerima seluruh anggota demonstran kemudian berdiri di gedung DPR di atas podium, dan di seberangnya ada penyuara dari demonstran menyampaikan tuntutan, kemudian disuarakan lagi oleh DPR dari dalam anggota DPR dari dalam gedung DPR yang dijaga ketat oleh aparat keamanan, dan akan berjanji mempertimbangkan apresiasi dari masyarakat ini. Jelas-jelas di sini kalau sudah sampai ke anggota DPR itu, ke DPR itu, kan demo ini akan bubar. Tapi sepertinya hal ini tidak dilakukan oleh anggota DPR yang berada di dalam gedung DPR saat itu. Kenyataannya mereka sedang rapat. Mungkin rapat ini seharusnya ditunda saja dulu. Ada yang lebih penting di luar gedung pada saat itu. Mengingat situasi terus bergulir di luar, ini yang kami khawatirkan kalau kita terlalu lama, nanti akhirnya sulit kita keluar dari kompleks parlemen. Aksi unjuk rasa di DPR pada Dan akibatnya karena tidak ada anggota DPR yang menyuarakan, yang menerima aspirasi mereka, jelas-jelas demonstran masuk akal juga akhirnya bertindak anarkis. Kalau seandainya demonstran sudah bertindak anarkis, tentu saja pihak aparat keamanan akan lebih anarkis lagi, akan bertindak represif, akan bertindak mengantisipasi kekerasan tersebut. Atau bisa jadi aparat sudah hilang kesabarannya karena sudah terlalu lama barangkali, karena sampai malam demo itu terjadi karena demonstran menganggap pendapat dia itu belum sampai ke anggota DPR. Ini menjawab kenapa demo di depan DPR itu ricuh. Tapi penyebab intinya apa kira-kira? Bisa kita rujuk pendapat dari seorang yang bernama Adi Prayitno. Apa sih penyebab, pemicu dari demo itu sendiri? Bukan penyebab ricuhnya demo. Kita lihat di sini. Apa sebenarnya penyebab demo itu sendiri? Ya, pertama tentu demonstrasi hari ini harus dimaknai sebagai bagian dari krisis politik, di mana warga itu sudah mulai tidak percaya kepada anggota dewan yang selama ini dianggap sebagai lembaga dan sosok yang mampu menerjemahkan keinginan masyarakat secara umum. Di tengah kemiskinan, di tengah PHK terjadi di mana-mana, orang susah mencari pekerjaan, tapi muncul informasi ada tunjangan yang cukup fantastik untuk anggota dewan. Itulah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa ada demonstrasi hari ini, ada mahasiswa, ada rakyat, dan ada kelompok-kelompok pelajar. Nah, pertama yang ingin saya katakan adalah sejak awal mestinya ketika anggota DPR RI periode 2024-2029 ini kan sebenarnya yang ramai itu soal tunjangan sewa rumah. Sewa rumah. Nah, itu yang saya kira sejak awal tidak dikomunikasikan dengan baik. Ya. Artinya apa? Kalau ini dikomunikasikan dengan baik, bahwa 50 juta untuk sewa rumah hari ini itu sebenarnya bagian dari upaya untuk mengganti rumah-rumah anggota dewan yang tak lagi menjadi bagian dari mereka. Kalau ini disampaikan sejak awal sudah dilantik, jadi kalau hari ini anggota dewan dapat 50 juta, nggak akan ada soal. Karena mereka memahami bahwa anggota dewan itu ternyata butuh tempat tinggal. Dan harus ada keyakinan bahwa anggota dewan itu tidak seperti yang dibayangkan orang, kaya raya semua, persoalan ekonominya sudah mapan, kehidupannya sudah selesai. Tapi nyatanya 50 juta untuk anggota dewan ternyata dibutuhkan. Kalau ini kemudian dikomunikasikan dari awal, saya kira tidak akan memunculkan kekisruhan ini. Yang kedua tentu membaca konteks, Radia. Konteksnya adalah kan kita tahu bahwa saat ini kondisi ekonomi kita kan sedang recovery, sedang struggle betul. Kita mendengarkan hampir tiap hari PHK terjadi di mana-mana. Orang kesulitan mencari pekerjaan, ada yang 10 kali, 15 kali ditolak dengan berbagai hal. Tapi tiba-tiba muncul informasi tunjangan BBM lah, tunjangan beras, dan tunjangan untuk sewa rumah yang notabene itu diambil dari pajak rakyat. Dan itulah yang kemudian pajaknya dinaikkan terus. Itulah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan demo hari ini. Dan pada saat yang bersamaan, pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota dewan itu kan juga menambah amarah. 50 juta ini nggak cukup kok, mestinya nih 76 juta. Itu tadi kalimat yang harus dimoderasi. Iya, betul. Dan bahkan ada yang ngomong, kan wajar dong cari kontrakan dekat DPR. Rumahnya di Bintaro ke DPR kan jauh. It's okay, nggak soal. Tapi sekali lagi penjelasan komunikasi publik yang saat ini sedang marah di tengah kondisi ekonomi yang tidak oke-oke banget, itulah yang saya kira butuh penjelasan yang sangat sensitif bagaimana rakyat yang biasa-biasa saja secara mudah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di DPR. Nah, yang ketiga kalau kita mau tambahkan, anggota dewan sebenarnya dapat apapun sih oke, nggak soal, tapi kan publik juga men-tracking apa sih yang dilakukan kok segini amat angka soal tunjangan dan gajinya. Dan pada saat yang bersamaan, oke lah rakyat Indonesia, DPR memang besar, ayo pelototin kerja mereka. Tapi yang paling penting banyak kok di negara-negara ini, direksi-direksi, di BUMN gajinya juga lebih besar dari DPR. Nah, itu juga harus kita pelotot. Oke, jadi
Saya kira memang biang huru hara kekisruhan ini pertama, ada satu keyakinan bahwa anggota dewan itu selesai dengan dirinya, terutama secara ekonomi. Jadi soal gajinya besar, mau sedang ataupun kecil itu nggak masalah. Karena kita mendengarkan selama ini anggota dewan kalau bicara atas rakyat, mengabdi, selesai semuanya, nggak ada urusan dengan berapa dapat upah ataupun dapat keuntungan-keuntungan yang didapatkan sepanjang menjabat. Kan itulah yang mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Pak Dewan itu mau digaji berapapun nggak ada persoalan. Tapi nyatanya itu kemudian menjadi perbincangan adalah tunjangan ini, tunjangan itu yang kemudian dianggap tidak cukup. Itu dalam hal satu. Nah, yang kedua memang harus diakui banyak sekali yang sebenarnya ingin tahu sebenarnya men-tracking, mengukur bagaimana anggota dewan itu bekerja. Kan variabelnya dua, kuantitatif dan kualitatif. Dari segi kuantitatif tentu orang bertanya-tanya sebenarnya apa saja progress report yang sudah dimainkan oleh kawan-kawan anggota dewan sejak dia dilantik menjadi seorang yang kemudian dianggap sebagai legislator. Kan orang ingin tahu dari segi jumlah. Lalu dari segi kualitatif, ketika muncul isu-isu yang krusial di rakyat, mulai dari politik, mau dari ekonomi, mau dari hukum, ada tiga kemudian anggota dewan yang pasang badan misalnya, dia memberikan pembelaan kepada rakyat bahwa dialah pejuang rakyat yang sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu kisruh terkait dengan bendera One Piece, tapi kita tidak mendengar ada yang pasang badan bahwa rakyat jangan pernah takut untuk mengibarkan bendera One Piece, itu bagian dari demokrasi. Ada yang bicara seperti itu ya? Saya kira banyak ya. Kalau banyak tidak, tapi kan ini tidak menjadi sebuah sikap politik secara terbuka. Satu persatu iya. Yang melembaga. Yang melembaga ini kan sikap personal. Misalnya ketika ada kenaikan PPN 12% beberapa waktu yang lalu, nggak muncul juga sikap kritisnya. Secara kelembagaan DPR merekomendasikan, terutama DPR yang terkait, bahwa ada sesuatu yang nggak make sense dan nggak masuk akal ketika PPN naik misalnya 12%. Begitupun dengan informasi-informasi yang lain. Publik itu hanya ingin tanya bahwa ketika ada isu yang menjadi concern publik, concern rakyat, anggota dewan secara kelembagaan, terutama komisi-komisi yang terkait, itu memberikan statement dari hasil RDP mereka. Kementeriannya dipanggil, kemudian ada feedback dan disampaikan apa rumusannya. Itulah yang saya kira untuk men-tracking apa yang dilakukan oleh anggota dewan. Tentu anggota dewan banyaklah 1-2 yang ngomong, tapi sekali lagi mereka mengatasnamakan pribadi, tidak kelembagaan. Nah, yang ketiga tadi, saya harus akui anggota dewan itu bukan hanya soal personal, bukan hanya membawa dirinya. Saya tidak ingin membela anggota dewan, tapi minimal ada satu diskursus yang kita tahu bahwa DPR itu seperti perusahaan dia, karena dia begitu banyak mengentertain, begitu banyak orang yang dikoordinir. Misalnya anggaplah setiap bulan dapat 100 atau 150 juta, kan ada tunjangan-tunjangan yang harus diberikan. Ada infak kan, misalnya buat fraksi, ada buat partai, pusat, kabupaten, kota, dan provinsi. Kan kewajiban anggota dewan diberikan. Belum lagi misalnya memaintain bagaimana basis-basis konstituen. Setiap kunjungan dia butuh logistik dan seterusnya. Infak yang saya maksud itu adalah iuran paksa dalam tanda kutip. Karena anggota dewan ini kan dia punya iuran sepertinya, bagaimana dia untuk mendinamisasi struktur baik mungkin di fraksi ataupun di partai. Jadi sebenarnya total yang disebut dengan 100 atau 130 itu kos politik, itu adalah sebenarnya nggak ada artinya kalau itu dicacah satu persatu untuk kepentingan anggota dewan secara umum. Tapi sekali lagi harus dijelaskan dong yang kayak gini ke publik bahwa apa yang didapatkan oleh anggota dewan kalau dihitung dengan kos politik dari rapat ketemu rakyat, ada infak buat fraksi, buat partai, ini kurang dan minus loh anggota dewan. Kan kalau begitu jalan ceritanya ya kalau saya pinjam jadi yang bilang kurang Pak Adi. Ya, pertama memang harus dijelaskan bahwa anggota dewan itu tidak hanya membawa dirinya, tapi dia membawa keseluruhan kepentingan partai, kepentingan fraksi, kepentingan konstituen dan dapil basis yang diwakilinya. Kalau itu dijelaskan semacam kalau kita bikin RAB, kayak semacam bikin rancangan anggaran. Jadi kalau dijelaskan publik ini loh, yang gaji didapatkan tiap bulan dengan pengeluaran yang dilakukan oleh anggota dewan, ini nggak sepadan. Kalau itu bentuk akuntabilitas publik, disampaikan secara terbuka, oh iya ya anggota dewan itu ternyata sekalipun besar pendapatannya, tapi pengeluarannya jauh lebih besar. Itu akan make sense. Itulah yang saya kira dalam konteks itu supaya untuk mengamputasi dan diskusinya tidak itu saja. Sorry itu saya harus kita katakan, kan banyak juga rakyat tidak tahu. Anggota dewan itu macam perusahaan dia. Banyak hal yang harus dia kelola, banyak hal yang dia tanggung jawab, kira-kira begitu.